I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Zaldi selaku guru pembimbing pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai penistaan agama. Saya Mas Bakri selaku moderator yang akan memimpin jalannya pembahasan kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Rio Destafti Pare selaku ketua, Ludmila Nadira selaku penyaji 1, lalu ada Alvia Atahila selaku penyaji 2, lalu ada Laurentius Putra Manalu sebagai notulen. Langsung saja ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Selanjutnya penyampaian materi utama oleh ketua, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penistaan agama. Penistaan agama berasal dari 2 kata, yaitu penistaan dan agama. Agama sendiri adalah sistem keyakinan terhadap Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan Indonesia menyebutkan bahwa agama adalah sistem dan prinsip kepercayaan akan adanya Tuhan atau dewa. Penistaan sendiri memiliki kata dasar, yaitu nista, yang memiliki makna hina, celah atau rendah, sehingga penistaan dapat disimpulkan bahwa penistaan adalah pelecehan, penghinaan, dan merendahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Poin pertama, tindak pidana penistaan agama. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang penistaan agama tidak dijelaskan dengan jelas, tapi dalam buku lain terdapat penjelasan mengenai penistaan agama adalah penyerangan lawan sang raja atas nama baik serta kehormatan seseorang atau suatu golongan dengan bertujuan agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat luas untuk terciptanya rasa nyaman dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan hukum yang dapat menjamin dan melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Nah, poin yang kedua saya akan melanjutkan. Di sini itu ada dampak-dampak dari penistaan agama. Nah, dampak dari penistaan agama ini ada macam-macam. Ada yang bisa dirasakan secara langsung, ada yang bisa dirasakan secara tidak langsung. Nah, dampak secara langsungnya itu seperti menimbulkan keretakan antara kelompok dan individu beragama yang satu dengan kelompok beragama lainnya. Nah, ada yang berbahan sifat atau kepribadian seseorang, mulai timbulnya rasa benci, terus curiga terhadap umat beragama lainnya. Hancurnya moto dasar Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, lalu dampak yang secara tidak langsung itu dirasakan oleh masyarakat adalah dampak yang tidak dirasakan secara tidak sadar. Hal seperti inilah yang cukup memperhatikan, yaitu masyarakat yang tidak mengetahui adanya penistaan tersebut pasti akan terkena dampaknya. Lalu selanjutnya poin nomor 3, faktor-faktor penyebab terjadinya penistaan agama. Di sini faktor-faktornya itu ada penistaan agama seperti kegagalan dalam pembinaan agama, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam pembinaan mereka kepada golongan, umat, atau anggota mereka. Lalu faktor yang lainnya adalah lemahnya
penistaan agama tersebut dianggap masih belum efektif. Saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu penegakan hukum tindak pidana penistaan agama. Penegakan hukum mengidentitaskan adanya seperangkat aturan dan mekanisme jaminan kepastian hukum. Nah, permasalahan penegakan hukum ini di masyarakat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ketidakmampuan aturan hukum dalam menjawab permasalahan di masyarakat, ketaatan, kepatuhan, dan budaya hukum, sehingga aparatur penegakan hukum itu sendiri. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 dan 2. Selanjutnya adalah sesi baca kesimpulan yang akan diserahkan kepada notulen. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kesimpulan atas materi ini. Penistaan agama merupakan salah satu golongan tindak pidana kejahatan penghinaan. Penistaan agama berasal dari dua kata, yaitu penistaan dan agama. Penistaan itu berakhir dari kata nista yang berarti rendah, celah berarti penistaan adalah merendahkan. Sedangkan agama adalah suatu hal yang dimiliki manusia yang merupakan sistem keyakinan terhadap Tuhan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan adanya keberagaman agama, ras, suku, dan bangsa yang seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa. Namun, dari keberagaman ini juga timbulnya permasalahan-permasalahan di Indonesia, seperti penistaan agama, dan masih ada juga beberapa faktor yang mengakibatkan penistaan agama. Antara lain adalah gagalnya suatu organisasi masyarakat yang seperti organisasi keagamaan yang telah gagal dalam membina anggota atau umatnya dalam hal toleransi dan kehidupan beragama. Munculnya aliran-aliran dan isinya menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, atau yang sering disebut juga aliran sesat. Lalu anehnya adalah banyaknya pengikut yang dimiliki oleh aliran-aliran tersebut. Undang-undang mengenai penistaan agama masih dirasa belum efektif karena seperti belum memberi rasa takut kalau menghina agama atau kepercayaan orang lain, dan munculnya beberapa golongan-golongan yang melakukan pembelaan terhadap aliran-aliran sesat tersebut. Mereka menganggap pemerintah telah mengambil hak kebebasan masyarakat untuk menentukan agama yang mereka pilih. Inilah indikasi mereka yang menyebabkan mengapa penistaan agama dapat terjadi di Indonesia.